Fajar. Kita beralih ke berita selanjutnya. COVID-19 tak hanya menjadi satu-satunya bencana di Indonesia tahun ini. Walaupun banyak mata yang hanya terfokus di COVID-19, bencana alam turut melanda di beberapa lokasi di Indonesia yang kami rangkum dalam liputan berikut ini. Di tengah pandemi COVID-19, beberapa daerah di Indonesia harus dihadapkan dengan amukan alam yang mengakibatkan bencana alam. Beberapa bencana alam yang terjadi di tengah pandemi COVID-19 diantaranya, pada 13 Juli 2020 terjadi banjir bandang di 6 kecamatan, yakni Kecamatan Masamba, Sabang, Punta Selatan, Malangke, dan Malangke Barat di Kabupaten Luwu Utara, Sulawesi Selatan. Dan pada 4 Agustus 2020, air naik kembali di Masamba. Pada 24 Juli 2020, terjadi banjir bandang dan tanah longsor di Kabupaten Bolaang Mongondo Selatan, Sulawesi Utara. Erupsi Gunung Sinabung di Kabupaten Karo, Sumatera Utara terjadi pada 8 dan 10 Agustus 2020 sebanyak 2 kali. Pada 13 Agustus 2020, sebanyak 7 kali erupsi. Dan pada 16 Agustus masih terjadi erupsi. Senin 10 Agustus 2020 terjadi banjir di beberapa wilayah Kabupaten Parigi Montong, Sulawesi Tengah. Badan Penanggulangan Bencana Daerah atau BPBD Kabupaten Luwu Utara menyebutkan, salah satu pemicu terjadi banjir bandang di 6 kecamatan Kabupaten Luwu Utara adalah hujan dengan intensitas tinggi selama 2 hari terakhir. Debit air mengakibatkan Sungai Masamba, Sungai Rongkang, dan Sungai Rada meluap, sehingga terjadi banjir bandang. Data dari Badan Nasional Penanggulangan Bencana atau BNPB pada Selasa 21 Juli 2020, jumlah korban meninggal dunia 38 orang dan 10 lainnya masih dinyatakan hilang. Korban luka-luka 106 orang, 22 diantaranya menjalani rawat inap dan sisanya rawat jalan. Kerusakan terjadi pada sejumlah rumah, tempat usaha, tempat ibadah, sekolah, kantor pemerintah, fasilitas kesehatan, fasilitas umum, pasar, jalan, jembatan, pipa air bersih, dan bendungan irigasi. Rabu 22 Juli 2020 dikutip dari siaran pers resmi Istana, bantuan sembako diserahkan langsung oleh tim dari Sekretariat Presiden bersama Pas Pampres. Bantuan juga datang dari aksi seorang relawan, Akbar Hendar Kristiantoro, yang membuat siaran IGTV yang bertujuan menyiarkan keadaan para korban banjir di Masamba, serta menggalang dana untuk para korban. Banjir bandang dan tanah longsor di Kabupaten Bolaang Mongondo Selatan terjadi akibat hujan deras dengan intensitas lama. Pada 2 Agustus 2020, menurut Kepala Pusat Data Informasi dan Komunikasi Kebencanaan BNPB, Raditya Jati, banjir bandang dan tanah longsor di Kabupaten Bolaang Mongondo Selatan menelan 1 korban meninggal dunia. Sebanyak 22.655 jiwa terdampak bencana tersebut. Sejumlah rumah, jembatan, dan ruas jalan mengalami kerusakan. Tanggal 3 dan 4 Agustus 2020, BNPB melakukan dropping logistik ke Kabupaten Bolaang Mongondo Selatan menggunakan pesawat charter Express Air dan helikopter dari Palangkaraya menuju Bandara Samratulangi, Manado. Bantuan logistik meliputi tenda keluarga, tenda pengungsi, kasur lipat, matras, selimut, perlengkapan bayi dan balita, serta sandang. Menurut Kepala Pusat Vulkanologi dan Mitigasi Bencana Geologi, Kasbani, erupsi Gunung Sinabung lebih diakibatkan oleh tekanan berlebih atau overpressure dan aktivitas permukaan. Erupsi Gunung Sinabung berdampak pada Kecamatan Brastagi, Kecamatan Dolat Rakyat, dan Kecamatan Merdeka. BPBD Kabupaten Karo melaporkan tidak ada korban saat proses evakuasi warga. Tim Reaksi Cepat atau TRC BPBD Kabupaten Karo melaksanakan arahan Gubernur Sumatera Utara dengan mendirikan posko dan dapur umum, membagikan masker serta pendistribusian air bersih.
Banjir di beberapa wilayah Kabupaten Parigi Motong, Provinsi Sulawesi Tengah disebabkan oleh hujan dengan intensitas tinggi. Berdasarkan data BPBD Parimo, banjir bandang menerjang 3 kecamatan dan 13 desa di Kabupaten Parigi Motong. Sebanyak 155 rumah terendam dan 3.091 jiwa terdampak banjir. Banjir juga menyebabkan rumah hanyut dan di situasi tanggap darurat, pemerintah setempat mendirikan posko-posko kesehatan di sejumlah titik bencana yang dianggap cukup parah. Selain itu, relawan baik PMI maupun BPBD serta instansi dan lembaga lain membantu membersihkan rumah warga yang terendam lumpur. Salsa dan Nandita melaporkan untuk Visip TV Unsut. Baik Sobat Visip, tetaplah bersama kami dalam Visip on this week.